Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini sama-sama kita raih karunia Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, khususnya di bulan yang mulia ini. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini karena sangat agung dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya telah diturunkannya Al-Qur'an. Jikalau kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bahagia dari dunia menuju ke akhirat, maka mari kita sama-sama ambil petunjuk itu dan mulai untuk mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Karena jangan sampai dalam kehidupan kita semakin jauh dari petunjuk yang Allah telah berikan yang membuat kita akan menyesal dari dunia sampai ke akhirat. Maka teman-temanku semuanya yang dimuliakan Allah, kesempatan ini Al-Fakir ingin sedikit memotivasi kepada teman-teman semuanya. Bacalah Al-Quran walaupun kita semua tidak paham artinya. Karena ketika kita sudah mau membaca Al-Quran, maka sebenarnya teman-teman, kita sedang berada dalam kebaikan. Maka kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala yang berlimpah. Bukan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu, lam satu, mim satu huruf. Sehingga kita membaca Al-Qur'an, mau mengambil dan membukanya, itu kita sedang berada dalam kebaikan. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an walaupun kita ini sulit untuk membacanya. Karena apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an, serius membacanya walaupun dalam kesulitan, maka Allah apresiasi dirinya 2 kali lipat dari pembaca yang sudah lancar. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menitipkan suatu bacaan yang sangat indah ini, diapresiasi setiap hurufnya, dan jika kesulitannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apresiasi yang lebih, maka tentulah kita tidak mau meninggalkannya. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an, karena ketika kita sedang membaca Al-Qur'an ini sebenarnya kita sedang berada berlama-lama dalam taman-taman surga. Maka teman-temanku yang dimuliakan Allah, jika kita sedang membaca Al-Qur'an, pastinya kita tidak ingin buru-buru, pastinya kita ingin berlama-lama, karena kita sedang berada di taman-taman surga sebenarnya. Inilah yang Allah berikan kepada kita, ya, salah satu dari ketenangan hati seorang, yaitu adalah ketika dia mau membaca Al-Qur'an. Hati menjadi tenang, keadaan menjadi lapang, dan semangat jiwa untuk menjalani kehidupan muncul kembali gara-gara Al-Qur'an. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an walaupun kita sedang mungkin lelah ataupun capek dalam membacanya. Karena yakinlah saudara-saudaraku, kelelahan kita ini yang kita rasakan saat membaca Al-Qur'an ini tidak akan pernah sia-sia. Lelah rasanya di dunia, tetapi insya Allah
Allah akan naikkan derajat bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran setiap harinya, setiap saatnya. Karena saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada penduduk-penduduk surga yang dimana Allah naikkan derajatnya sampai mana engkau membaca, sampai mana dulu engkau pernah menghafal Al-Quran, maka disitulah tempat yang terindah dirinya nanti di surga. Indah sekali teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yang bisa kami bagi, bacalah Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena sesungguhnya ketika kita sedang membaca Al-Quran, sungguh Allah sedang cinta dengan kita. Lalu bagaimana mungkin semua yang kita cintai di atas muka bumi ini, tetapi jika Allah tidak cinta kepada kita, apa gunanya? Tetapi saudara-saudaraku, ketika kita sedang membaca Al-Quran, maka sungguh Allah telah cinta dan ingin membagikan cintanya kepada kita semuanya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sederet motivasi yang tadi kami bisa bagikan. Ayo kita mulai menjalin hubungan kedekatan kita dengan Al-Quran. Maka dekati Al-Quran, bacalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kami, bacalah setiap hari itu 1 juz. Mungkin terasa berat. Jika memang tidak mampu 1 juz dalam 1 hari, minimal ayo kita baca Al-Quran 1 hari 1 lembar. Tetapi dalam 1 hari 1 lembar pun kita juga tidak mampu membacanya, maka bacalah 1 hari 1 ayat saja dari Al-Quran. Itu pun jika memang kita tidak bisa membaca 1 hari 1 ayat, maka pesan dari Al-Faqir, pandanglah Al-Quran. Tangisilah diri kita ini yang tidak mau dan tidak mampu membaca Al-Quran. Jika dalam diri kita ini belum juga menangis dan meratap dengan diri kita yang tidak mau dekat dengan Al-Quran, maka pertanyaannya, butuh berapa usia lagi yang kita ingin impikan di atas muka bumi ini? Maka kezaliman seseorang ketika dia minta umur yang sangat panjang, tetapi amal perbuatannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Man tala umruhu, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usianya, maka hasun amaluhu, maka haruslah dia mengantarkan dirinya terbaik akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dekati Al-Quran, bacalah Al-Quran, dan cintailah Al-Quran. Semoga membuat kita semakin cinta dengan Al-Quran, karena di dalamnya terdapat petunjuk meraih kebahagiaan dari dunia sampai ke akhirat. Maka ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.